Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Al-Humaidi yang merupakan murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan guru dari Imam Al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sekarang sampai pada poin kelima. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah berkata, wa sami'tu Sufyana yakul, aku pernah mendengar Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, al-imanu qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqusu. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Poin ini sebetulnya sudah kita pelajari di poin yang kedua, namun di sini lebih ditekankan lagi oleh Imam Al-Humaidi dan dengan menukil ucapan Sufyan bin Uyainah. Dan inilah salah satu manhaj Ahlus Sunnah dalam berakidah. Mereka hanya meneruskan tongkat estafet para ulama-ulama terdahulu. Akidah salaf adalah akidah yang diambil dari para sahabat, diambil dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Makanya kita mengaji kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Al-Humaidi yang beliau wafat tahun 219 Hijriah. Ini untuk kita menyampaikan kepada umat bahwasanya inilah akidah kita. Akidah kita tidak mengarang sendiri. Akidah kita hanya menukil saja apa yang diucapkan para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ini yang juga disampaikan oleh Imam Al-Humaidi bahwasanya beliau dalam masalah akidah hanya meneruskan ucapan ulama-ulama sebelum beliau. Di antaranya Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Ini sudah kita sampaikan dalil-dalilnya. Di antaranya iman harus dengan ucapan
Allah berfirman, "Qulu amanna billah." Katakanlah kami beriman kepada Allah. Iman harus dengan ucapan. Dalilnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sepakat ulama tafsir menyatakan iman kalian dalam ayat itu adalah sholatnya kalian. Karena ayat itu berkaitan dengan perpindahan arah kiblat. Intinya iman harus dengan ucapan dan perbuatan. Kemudian kata para ulama, ucapan dan amalan di situ juga mencakup ucapan dan perbuatan hati. Makanya Allah mengatakan, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah mengokohkan iman yang ada dalam hati mereka. Ini kalau mau ditambahkan lagi, iman harus ada keyakinan dalam hati. Makanya kalau mau disimpulkan lagi, iman harus terangkai dari keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Sebagian ulama ada yang menyebut definisi iman secara lengkap. Dalam artian ada keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ada pula yang mencukupkan dengan ucapan dan perbuatan. Itu tidak salah. Itu juga mencakup keyakinan. Karena ucapan dan perbuatan itu juga mencakup ucapan lisan, ucapan hati. Perbuatan ada dua. Perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Ini yang juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau mengatakan min usuli ahli sunnah wal jamaah anna dina qaulun wa amalun. Termasuk prinsip ahli sunnah bahwasanya agama alias iman itu harus dengan ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau memperinci ucapan ada dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Perbuatan ada dua, perbuatan anggota badan dan juga perbuatan hati. Perbuatan hati contohnya tawakal kepada Allah, takut berharap kepada Allah. Sedangkan ucapan hati mencakup membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, Ahlus Sunnah mendefinisikan iman adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Dan inilah yang juga Rasul sabdakan dalam hadis tentang cabang-cabang keimanan. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah fa'a'laha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Iman memiliki 60 atau 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, harus dengan qaul. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, amal anggota badan. Wal haya syu'batun minal iman. Rasa malu yang ada dalam hati merupakan cabang keimanan. Ya, Rasul sudah menjelaskan iman itu harus ada keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Dan ini sudah kita sampaikan. Di antara tujuan ulama menyampaikan hal ini untuk membantah kelompok-kelompok sesat yang salah dalam mendefinisikan iman. Dan ini juga masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin di negeri kita. Yaitu kalau mereka disuruh untuk sholat, disuruh mereka untuk berbuat kebaikan, mereka berhujah yang penting hatinya baik. Ya, ini sekali lagi adalah salah satu warisan kelompok sesat yang dulu namanya Murji'ah, yang hanya mengatakan iman cukup keyakinan dan ucapan. Kata mereka perbuatan anggota badan bukan bagian dari iman. Makanya dibantah oleh para ulama, amal itu bagian dari al-iman. Kemudian tadi kalau ada orang yang ketika disuruh sholat kemudian dia beralasan yang penting hatinya baik meskipun nggak sholat, maka Rasul mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, anggota badannya semua akan baik.
Tapi kalau hatinya jelek, semua anggota badannya akan jelek. Artinya, kalau Anda meyakini hati Anda baik, pasti Anda sholat. Kalau Anda nggak sholat, berarti hati Anda tidak baik. Ini ada keterkaitan erat antara hati dan anggota badan. Kemudian kata Imam Sufyan bin Uyainah, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah yang ketika disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Iman mengalami pasang surut, iman mengalami aziyadah, naik dan turun. Ini berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kita pasti merasakan adanya naik turun keimanan. Kata para ulama, yazidu bitta'ah, iman bertambah dengan ketaatan. Semakin banyak ketaatan yang kita lakukan, tentunya yang ikhlas, tentunya yang mengikuti sunnah Rasul, maka akan bertambah iman kita. Ya, contoh kalau kita di masjid rasanya luar biasa, iman terasa naik. Tapi kalau sudah masuk ke area yang penuh maksiat, mulai berkurang iman kita. Ini pasang surut keimanan. Maka seorang muslimah yang bijak harus bisa memanage, mengatur iman tadi, yazid wa yanqus. Ketika dia sudah turun harus dinaikkan, jangan dibiarkan, berbahaya. Nanti akan ada ungkapan yang lain. Faqala lahu akhu Ibrahim bin Uyainah. Saudaranya Sufyan bin Uyainah yang bernama Ibrahim bin Uyainah, ketika mendengarkan ucapan Sufyan bin Uyainah tadi, mengatakan, ya Aba Muhammad la taqul yanqus. Wahai Abu Muhammad, wahai Sufyan bin Uyainah, jangan mengatakan iman berkurang. Faghadiba. Maka Sufyan bin Uyainah pun marah. Ini menunjukkan bagaimana salaf itu marah kalau ada yang menyimpang dalam urusan akidah. Tidak ada toleransi. Tidak ada kata-kata ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah tidak ada. Kalau urusan sudah masalah akidah, sesat ya sesat. Makanya beliau mengatakan, faqala uskut ya sabi. Diam engkau wahai anak kecil. Ini sebagai bentuk tadi mengingkari ucapan sang saudaranya yang tidak sependapat dengan akidah Ahlussunnah, iman itu bisa berkurang. Kemudian Sufyan bin Uyainah mengatakan, bala hatta la yabqa minhu syai'. Iman itu bisa berkurang sampai bisa habis sama sekali. Ini yang perlu direnungkan oleh setiap muslim. Hati-hati. Kalau iman berkurang, jangan dibiarkan. Harus diusahakan untuk naik. Sekali lagi, iman naik turun, pasang surut, itu tabiat manusia. Gak ada manusia yang imannya terus naik atau stabil, kecuali para anbiya wa rusul. Namun manusia biasa, jangankan kita, para sahabat Nabi, mereka juga mengalami pasang surut keimanan. Makanya sebagian mereka berkata kepada yang lain, ta'alau nu'min sa'atan, kemarilah kita duduk sejenak memperbaharui keimanan. Itu para sahabat mengalami pasang surut keimanan, apalagi kita. Makanya kata para ulama, di antara kiat untuk menaikkan iman dengan tolabul ilmi, belajar ilmu agama. Apalagi masalah al-aqidah, apalagi masalah tauhid asma wa sifat, ini insya Allah bisa menaikkan al-iman. Jangan sampai misalnya ada seseorang terkadang dia sudah jatuh ke dalam maksiat, kemudian nggak mau untuk mampir lagi ke majelis al-ilmu. Ini sangat berbahaya. Dia mungkin mengatakan, saya tidak pantas hadir di majelis ilmu karena yang datang para malaikat. Bukan.
Yang datang manusia biasa juga, sama-sama juga apa? Saling watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Kita semuanya, kata Rasul, kullu bani Adam khata wa khal khata'ina at-tawwabun. Maka jangan pernah meninggalkan lingkungan keimanan bagaimanapun ya kesalahan dosa yang diperbuat. Maka seorang muslim muslimah harus paham iman bisa naik dan turun, dan turunnya itu bisa anjlok, bahkan bisa hilang sama sekali, apalagi kalau sudah sampai kepada kekufuran, pembatal keislaman, ya bisa murtad dari al-Islam. Makanya Rasul dalam hadis tentang fitnah akhir zaman dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan badiru bil a'mali fitanan kaqitailil mudlim. Persegeralah kalian untuk beramal kebaikan, karena nanti akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia masih mukmin, namun sore harinya sudah kafir. Ini yang kata Imam Al-Humaydi, iman itu bisa berkurang bahkan sampai tidak tersisa sama sekali, alias keluar dari iman pada kekafiran. Dan Rasul juga mengatakan dalam lanjutan hadis tadi, wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Di antara sebabnya kata Rasul, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian lanjut poin yang keenam. Kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, wal iqraru birru'yati ba'dal mauti. Ahlussunnah mengikrarkan, membenarkan bahwa orang-orang yang beriman di surga kelak akan melihat Allah. Tentunya setelah mereka meninggal dunia. Dalam ucapan ini ada dua poin yang perlu kita sampaikan. Yang pertama tadi berkaitan dengan akidah Ahlussunnah, bahkan ijma' salaf menyatakan orang yang beriman ketika di surga pasti melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kelezatan melihat wajahnya di surga. Ahlussunnah sepakat mengatakan orang beriman di surga melihat Allah. Dalilnya mana? Yang pertama dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23, Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang beriman berseri-seri, yaitu di surga, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Demikian pula dalam surat Al-Mutaffifin, kalau tidak salah ayat yang ke-15, tentang orang-orang kafir, kata Allah, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka orang kafir terhijabi dari melihat Rabb mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau orang kafir terhijabi dari melihat Allah di neraka dalam keadaan Allah murka kepada mereka, maka sebaliknya orang beriman akan melihat Allah di surga dalam keadaan Allah ridho kepada mereka. Kalau sama-sama nggak melihat, apa bedanya orang kafir dengan orang mukmin nantinya? Demikian pula dalam surat Yunus Allah mengatakan lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan bagi mereka al-husna. Rasul mentafsirkan sendiri al-husna surga wa ziyadah, dan tambahannya melihat kepada wajah Allah Ta'ala. Ini beberapa dalil ayat tentang orang beriman melihat Allah di surga. Dalam hadis yang mutawatir, banyak periwayatannya, Rasul mengatakan innakum satarawna rabbakum kama taronal qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, yaitu di surga, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Kata para ulama, Rasul di situ
menyamakan cara melihat Allah. Tidak menyamakan Allah dengan rembulan. Manusia di dunia 1 bulan, dikala purnama di atas langit itu dilihat oleh semua manusia tanpa mereka berdesak-desakan. Begitu pula nanti mereka di surga, mereka melihat Allah dalam keadaan mereka tidak berdesak-desakan. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, pernah suatu saat Rasul bersabda, Allah berfirman, ketika para penduduk surga sudah masuk surga, kata Rasul, Allah akan berfirman, hal azidukum syai'a, apakah kalian aku tambahkan nikmatku di surga? Kata para penghuni surga, alam tudkhilnal jannah wa tubait wujuhana wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, menjadikan wajah kami berseri-seri, menyelamatkan kami dari api neraka? Kemudian kata Rasul, fayakshiful hijab, Allah menyingkapkan hijabnya, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Kata Rasul, tidaklah ada nikmat yang paling mereka cintai di surga dibandingkan melihat kepada Rabb mereka. Nikmat yang paling besar di surga, kata Rasul, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul mengajarkan kita doa, di antaranya as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu. As'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Inilah akidah Ahlussunnah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan ijma' para as-salaf. Kemudian ada kata-kata, mereka melihat Allah setelah mereka mati. Dan ini juga berdasarkan sabda Rasul, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Maka tidak mungkin ada seorang pun di dunia yang bisa melihat wajah Allah dalam keadaan terjaga ketika di dunia. Ini makanya ada kata-kata setelah kematian. Artinya ketika di dunia mustahil ada yang bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Barang siapa yang mengklaim ada seseorang yang bisa melihat Allah di dunia, yaitu tadi dalam keadaan terjaga, maka dia kafir. Kenapa demikian? Karena dia mendustakan firman Allah tentang Nabi Musa yang memohon kepada Allah untuk diperlihatkan diri Allah kepada Nabi Musa. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, "Lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik." Nabi Musa mengatakan, "Wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku, aku ingin melihat kepadamu." Apa jawaban Allah? Lantarani, engkau wahai Musa tidak mungkin melihat aku, yaitu di dunia. Kemudian kata Allah, walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Namun lihatlah kepada gunung itu, kalau dia masih bisa kokoh, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan kepada gunung, gunung itu hancur. Kalau gunung saja hancur ketika Allah memperlihatkan dirinya kepadanya di dunia, apalagi manusia. Maka tidak mungkin bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Bahkan Rasul SAW ketika Isra wal Mi'raj ditanya oleh Abu Dzar, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Rasul, nurun anna arah. Ada cahaya yang menghalangiku melihat Allah.
Maka sekali lagi Ahlussunnah mengatakan tidak mungkin ada seorang pun bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Maka kalau ada kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang mungkin sudah tingkat makrifat, mengaku bisa punya ilmu kasyaf, penyingkapan, melihat kepada Allah, maka itu semuanya dusta, bahkan kufur. Allah saja sekali lagi tidak memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, padahal mereka manusia paling mulia, apalagi kepada selain para an-nabi. Demikian pula dusta kalau ada yang bisa telepon kepada Allah. Di negeri kita ini macam-macam tadi. Ada yang mengaku bisa telepon kepada Allah, bisa ngomong kepada semut, bicara kepada malaikat, bahkan memarahi malaikat. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, kesesatan bergentayangan di tengah-tengah kita. Maka seorang muslimah yang bijak harus membentengi dirinya dengan akidah sahihah, di antaranya dengan belajar kitab-kitab akidah ulama salaf, di antaranya akidah Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala. Baik, poin yang berikutnya, yang ketujuh, Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah berkata, wa man nataqa bihil Qur'anu wal hadits. Dan Ahlussunnah mengikrarkan, membenarkan, mengimani semua yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis, yaitu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah khususnya. Waqala, seperti firman Allah, waqalatil yahudu yadullahi maghlula hullat aidihim. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Hullat aidihim, yang terbelenggu kata Allah tangan mereka. Kemudian Allah mengatakan dalam lanjutan ayat, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ahlussunnah, ulama salaf, mereka menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama-nama dan sifat Allah yang tercantum dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahih, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Contoh di sini, Allah mengatakan dirinya punya sifat tangan, bal yadahu mabsutatan. Maka Ahlussunnah menetapkan ini sejak zaman para sahabat Rasul, nggak ada yang ngeyel. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga sampai kepada zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari, nggak ada yang ngeyel. Mereka menetapkan apa adanya sifat-sifat Allah, dan mereka tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Kemudian tidak membayangkan sifat Allah tersebut. Sebagaimana kata Imam Malik ketika beliau ditanya, kaifastawa, bagaimana Allah tinggi di atas arsy? Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Makna Allah istiwa di atas arsy sudah dimaklumi dalam bahasa Arab oleh para ulama, yaitu maknanya Allah tinggi di atas arsy. Sebagaimana tafsir Abul Aliyah Mujahid dari kalangan para tabi'in. Wal kaifu majhul. Namun kata Imam Malik, namun bagaimananya sifat Allah tidak ada yang tahu. Itu masalah gaib. Tetapkan tanpa diserupakan, tanpa dibayang-bayangkan. Kemudian kata Imam Malik, wal imanu biwajib. Mengimani sifat Allah, di antaranya sifat Allah istiwa di atas arsy, itu wajib, karena itu bagian daripada beriman kepada Allah, bagian daripada beriman kepada Al-Quran. Wasu'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya bagaimananya sifat Allah, itu pertanyaan yang bid'ah. Maka Ahlussunnah, ulama salaf, mereka menetapkan apa adanya tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa ditahrif, diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Contoh, tadi sudah kita sampaikan ulama salaf dari kalangan tabi'in. Abul Aliyah Mujahid mentafsirkan istawa ar-Rahman alal asistawa. Istawa artinya Allah tinggi di atas arsy. Itu sekali lagi tafsir ulama salaf. Kalau ada yang mentafsirkan, makna istawa istaula,
menguasai arsy. Itu yang dinamakan ulama dengan at-tahrif, menyelewengkan ayat-ayat atau hadis-hadis sifat tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya yang dipahami oleh ulama as-salaf. Demikian pula arti aliyat dalam bahasa Arab, aliyat ya tangan, sesuai dengan kebesaran Allah, nggak sama dengan tangan makhluk. Sebagaimana dalam bahasa kita, tidaklah persamaan dalam kata mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Kita mengenal istilah meja punya kaki, betul nggak? Ya, kursi ada kakinya. Apakah sama dengan kaki manusia? Yang mengatakan sama mungkin punya dia, kalau kita nggak mau. Ya, ini antara makhluk. Contoh yang lain kata para ulama, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, seorang ulama di zaman abad keempat Hijriah, wafat tahun 311 Hijriah, dalam kitab At-Tauhid. Beliau murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kata Ibnu Khuzaimah ringkasnya, bahwasanya persamaan dalam kata nggak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Contoh, ya kalau di sini ada Ragunan, ya di situ ada apa? Nah, monyet, ada harimau, ada gajah, dan seterusnya. Mereka punya wajah, betul enggak? Apakah kalau kita mengatakan monyet punya wajah, berarti kita menyamakan dengan wajah manusia? Yang merasa sama, monggo. Kalau kita enggak. Ya, artinya apa? Ini antara makhluk, kata-kata wajah berbeda. Tidak sama. Maka ketika kita mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, bukan berarti kita apa? Menyamakan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab As-Sunnah, karya putranya beliau sendiri, Abdullah bin Imam Ahmad, ketika beliau ditanya, siapa itu al-musyabbihah, al-mujassimah, yaitu yang mengatakan tangan Allah sama dengan tanganku, baru namanya menyerupakan. Ya, cuma banyak kelompok sesat yang gagal paham. Ketika kita menetapkan sifat Allah, kita dituduh menyerupakan. Itu perumpamaannya sama dengan tadi, dengan yang Ragunan tadi itu. Kalau kita mengatakan Allah punya sifat tangan, dalilnya mana? Bal yadahu mabsuutatan. Kalau dia marah mengatakan inti menyerupakan Allah dengan makhluk, maka perumpamaan orang ini sama dengan tadi. Ana mengatakan monyet punya wajah. Dia merasa apa? Disamakan dengan wajah. Itu perumpamaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kata ulama, sekedar menetapkan bukan berarti apa? Menyerupakan. Menyerupakan itu kalau mengatakan tangan Allah, wajah Allah sama dengan wajah tangan manusia, baru itu namanya menyerupakan. Itu kufur akbar kata para al-ulama. Sekali lagi, sekedar menetapkan sifat Allah bukan berarti menyerupakan dengan makhluk. Di antaranya Imam Al-Humaydi mengatakan Ahlussunnah mengimani apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang sifat Allah. Di antaranya sifat tangan bagi Allah. Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadits, beliau juga ulama mazhab Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah. Di awal muqaddimah kitab tersebut, beliau mengatakan Ahlussunnah mengimani semua sifat Allah. Di antaranya sifat Allah punya tangan. Dalilnya dalam surat Shad, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Apa yang mencegahmu wahai iblis tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata Imam As-Sabuni, Ahlussunnah menetapkan Allah punya sifat kedua tangan, tapi tidak diselewengkan maknanya, tidak ditakwil, tidak ditahrif, tidak ditafsirkan dengan kedua kekuatan ataupun dengan kedua nikmat, sebagaimana kelakuan kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah. Ini sekali lagi bedanya Ahlussunnah dengan kelompok sesat Jahmiyah, Mu'tazilah. Kalau kelompok Ahlussunnah, mereka menetapkan apa adanya. Allah punya sifat tangan sesuai dengan kebesaran yang ditetapkan, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan. Demikian pula Allah berfirman, "Was-samawatu matwiyatun biyaminih." Langit pada hari kiamat akan dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Ahlussunnah menetapkan apa adanya. Sifat tangan bagi Allah.
Dan dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan wakil tayadayamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Ya, sekali lagi, tetapkan apa adanya, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa ditakwil-takwilkan, tanpa dinafikan. Dan ini akidahnya Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa ma'asbahada fil Quran wal hadith. Ahlussunnah mengimani, membenarkan, meyakini semua yang tercantum dalam ayat dan hadis, ya, di dalam terutama masalah sifat-sifat Allah. Bukan hanya sifat tangan saja, sifat wajah bagi Allah. Karena Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya sifat pendengaran. Manusia punya pendengaran. Antum punya pendengaran enggak? Punya enggak? Hah? Masih dengar ini? Kalau nggak dengar berarti antum tidur. Nah, baik. Allah punya sifat pendengaran, manusia punya sifat pendengaran. Apakah kalau kita mengatakan Allah punya sifat pendengaran, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Ya? Tidak. Kita menyatakan Allah punya sifat kehidupan. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Allah namanya Al-Hayy yang maha hidup. Kita juga hidup. Apakah kalau kita mengatakan Allah punya sifat kehidupan, berarti menyerupakan dengan makhluk yang juga punya sifat kehidupan? Tidak. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Tetapkan semua sifat Allah tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan. Kemudian kata Imam Al-Humaidi, la nazidu fihi. Kita tidak boleh menambah-nambah. Cukup dengan apa yang Allah katakan dan yang dikatakan oleh Rasulnya. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, nasifullah bima wasafa bi nafsahu au bima wasafa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mensifati Allah sesuai dengan yang Allah sifatkan dirinya dengannya, atau yang disifatkan oleh Rasulnya SAW. La natajawazul kitab wa sunnah. Kita tidak boleh melampaui batasan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menetapkan Allah punya sifat ini dan itu, kita wajib tetapkan. Contoh dalam hadis, Rasul mengatakan, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Ahli sunnah sejak zaman sahabat, gak ada yang ngeyel, gak ada yang mentakwil. Mereka mengatakan yang turun adalah Allah sepertiga malam yang terakhir. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Tidak boleh dibayang-bayangkan bagaimana turunnya. Tidak boleh diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Atau mengatakan, maknanya itu yang turun rahmat Allah, yang turun. Tidak ada. Tidak ada salaf yang mentakwil seperti itu. Turun Allah ke langit dunia. Apalagi lanjutan hadisnya menguatkan akidah Ahlussunnah ini. Lanjutan hadisnya mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah. Allah turun, kata Rasul, ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir, seraya Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampun. Kalau ditafsirkan tadi, ditakwilkan, yang turun rahmat Allah, apakah rahmat Allah yang mengatakan siapa yang berdoa kepadaku? Na'udzubillah min dzalik. Maka Ahlussunnah menetapkan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir tanpa menyerupakan dengan turunnya makhluk, tanpa mengotak-ngatik dengan akal. Kalau dikatakan Allah turun sepertiga malam terakhir, kan di dunia ini kan berbeda-beda. Nah, maka orang ini meragukan kekuasaan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Sebagaimana kata para ulama, mungkin secara akal, secara logika manusia ya, antum bisa nggak kira-kira ketika orang-orang ini ngomong semuanya, antum tahu nggak apa yang mereka bicarakan? Secara logika manusia. Jangankan ribuan, cuma beberapa orang saja, mereka ngobrol sendiri-sendiri, antum bisa nggak mendengar, memahami apa yang mereka ucapkan secara detail, secara terperinci? Mustahil. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jangan Allah dikiaskan dengan antum. Kalau di dunia ini sepertiga malam terakhirnya berbeda-beda, Allah nggak sanggup. Na'udzubillah min dzalik. Allah ala kulli syai'in
Kalau ditetapkan Allah turun sepertiga malam terakhir, dimanapun sepertiga malam terakhir Allah turun sesuai dengan kebesaran. Rasul yang mengatakan demikian, nggak percaya dengan Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Hadisnya mutawatir. Untuk apa kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah kalau kita nggak percaya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian wala nufasiru. Ini ada kata-kata yang perlu dijelaskan dengan sedikit detail. Sebagian ulama mengatakan kita tidak mentafsirkan. Maksudnya kata para ulama tidak mentafsirkan dengan tafsir yang batil. Seperti tadi, tafsir kelompok Jahmiyah Mu'tazilah. Tangan Allah diartikan nikmat Allah, turunnya Allah diartikan turunnya rahmatnya. Ini namanya tafsir yang batil. Kita nggak mentafsirkannya, yaitu dengan tafsir yang batil. Demikian pula tidak mentafsirkan maknanya tidak mentafsirkan membagaimanakan sifat Allah. Ya, karena bagaimanapun ayat tentang sifat Allah, hadis tentang sifat Allah, kata Imam Malik, maklumun, sudah dipahami. Ya, maka jangan salah paham karena ada kelompok di luar sana mengatakan sudahlah, nggak usah dibahas apa arti istawa, apa arti Allah punya aliyat dan seterusnya. Serahkan semuanya kepada Allah. Ini orang yang sesat, menyesatkan karena menuduh Al-Quran itu nggak ada maknanya, apalagi yang berkaitan dengan sifat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Atau mereka mengatakan hanya Allah yang tahu apa artinya. Ini menuduh Rasul berarti tidak tahu apa arti istawa, apa arti iyad dan seterusnya. Wa naqif ala ma waqafa 'alil Qur'an wa sunnah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad juga, kita berhenti kemana Al-Quran dan Sunnah itu berhenti. Inilah akidah Ahlussunnah, hanya ikut kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Lanjut apa cukup? Taib, kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi silahkan. Tidak ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, kalau misalkan ada orang yang mengatakan di Indonesia sama di negara ini beda-beda, sehingga kalau Allah dikatakan Allah turun ke langit dunia, berarti Allah naik turun begitu, Ustaz, gimana, Ustaz? Taib. Di Indonesia, yang terakhir di Amerika lagi sedang pagi. Iya, itu pertanyaan yang muncul karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu dari awal sudah salah langkah. Setiap ayat tentang sifat Allah, setiap hadis tentang sifat Allah, tetapkan tanpa diserupakan dengan apa? Makhluk. Karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Jadi sekali lagi pertanyaan itu muncul karena virus tasbih. Ya, namanya turun. Kalau menurut logika mereka harus turun dari mana? Al-Arsy. Ya, maka ulama menjawab Allah mampu, Allah maha kuasa, tetap di atas arsy, namun dia juga turun ke langit dunia. Paham? Ya, sekali lagi tidak ada kata tidak mungkin bagi Allah. Sama dengan tadi, secara logika manusia, tidak mungkin seorang bisa mendengarkan percakapan tiap orang. Tiap orang ngomong sendiri, ya. Nggak mungkin dia bisa mendengar dengan seksama. Adapun Allah Maha Kuasa, semua seandainya di atas langit dan bumi berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, permintaan yang berbeda-beda, yakini Allah Maha mendengar semua permohonan mereka tanpa tercampur adukkan permintaan si B dengan si C dan sebagainya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Paham ya? Maka sekali lagi jangan pernah mengkiaskan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka cukup sebagaimana kata Imam Humaydi, tetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Cukup sudah. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Paham? Ini akidah Ahlussunnah. Jangan di otak-atik demikian. Ini sekali lagi tidak ada asam wa tasdik kepada
kabar berita dari Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Malik tadi ketika ditanya bagaimana Allah istawa, beliau apa? Mengatakan itu pertanyaan yang bid'ah, mengada-ada. Bahkan dalam riwayat orang itu diusir dari majelisnya Imam Malik karena dia membuat syubhat. Paham ya? Nah, sekali lagi Allah Maha Kuasa segala sesuatu selesai. Paham? Nah, wallahu taala alam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa ya. Mohon izin bertanya Ustaz, tadi dijelaskan di poin 5 bahwasanya pasang surut imam adalah suatu lagi. Dan dijelaskan juga pola bahwasanya dengan belajar ilmu agama adalah cara untuk memperbarui keimanan. Apakah terbatas di kita belajar ilmu agama atau ada amalan lainnya Ustaz untuk memperbarui keimanan? Baik, jazakumullah khair. Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, salah satu ulama yang mengajar di Masjid Nabawi sampai detik ini, hafidhallah ta'ala, beliau punya kitab yang berjudul Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab naik dan turunnya al-iman. Beliau sebutkan sebab naiknya iman itu ada 3 poin secara global. Yang pertama, belajar ilmu agama. Kemudian beliau perinci ilmu agama apa saja yang lebih dominan menambah keimanan. Yang pertama, belajar tadi tauhid asma wa sifat, belajar tentang Al-Quran, kemudian belajar tentang sirah an-nabawiyah, ya, tentang keistimewaan Islam. Itu diantara bidang-bidang ilmu yang bisa menambah keimanan. Kemudian yang kedua, diantara cara menambah, meningkatkan keimanan dengan tafakkur, ya, ciptaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian tidaklah kalian mau merenungkan bahwasanya ujung rambut sampai ujung kaki kita itu adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, maka wajib disyukur. Ini akan bisa menambah iman kita. Langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Makanya dalam setiap salat Jumat kita dibacakan ayat afala yamduruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana bumi itu dibentangkan. Itu kalau orang itu berpikir, merenungkan, dia akan sampai ketemu kepada titik ini adalah nikmat Allah, wajib disyukuri, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara kiat menambah iman yang ini sudah kita sampaikan tadi, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah, melaksanakan berbagai macam ibadah. Ibadah hati seperti tadi, rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, itu menambah iman. Demikian pula ibadah lisan, dengan kita banyak berzikir kepada Allah, menambah iman kita. Dan yang ketiga, ibadah anggota tubuh kita. Ya, dan tidak hanya ibadah itu tersempitkan pada sholat, puasa, zakat, haji. Antum di sini misalnya gotong royong untuk memakmurkan masjid. Antum ada mungkin orang yang butuh bantuan di pasar, ngangkatkan barang, antum dapat pahala. Ya, senyum antum kepada sesama kaum muslimin, tabassumuka fi wajhi akhi shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka sekali lagi, ini yang bisa menambahkan keimanan. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Cukup? Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.